Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dimanapun sahabat semua berada. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Menemani waktu luang Anda, saya akan kembali membacakan sebuah kisah tentang seseorang yang terkena guna-guna, di mana akibat dari guna-guna tersebut orang itu selalu mengalami banyak permasalahan dalam kehidupannya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan cara menekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua, para penikmat kisah-kisah tentang makhluk astral yang tak kasat mata, tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah yang berjudul Akibat Guna-Guna. Jatuh bangun dalam dunia usaha sudah sering dialami oleh Mbak Sutrini. Usaha rumah makan yang dirintisnya benar-benar dari nol pun sempat gulung tikar karena banyaknya kendala yang dihadapi ketika usahanya itu mulai meningkat. Mbak Sutrini yang kala itu hidup bersama anak laki-lakinya yang masih berusia 8 tahun mencoba peruntungan baru. Setelah mendapatkan modal dari hasil bekerja selama 1 tahun, janda satu anak itu mulai membuka usaha warung sayur. Namun, sama seperti usaha-usaha sebelumnya, warung sayur yang mulai berjalan dan berkembang itu harus kembali bangkrut setelah bertahan selama 6 bulan. Namun kegagalan demi kegagalan itu tidak membuat Mbak Sutrini menyerah. Baginya, selama masih ada kemauan dan usaha, pasti akan ada harapan untuk bangkit kembali. Dengan sisa tabungan yang tidak seberapa, dia mencoba usaha baru dengan berjualan gorengan di depan rumahnya. Awalnya hanya sedikit pembeli yang datang. Namun Mbak Sutrini tidak patah semangat. Dia terus mencari cara agar dagangannya lebih dikenal orang. Selain mulai mencoba berbagai resep baru untuk memastikan gorengannya selalu renyah dan hangat ketika disajikan, Mbak Sutrini juga menambah menu dagangannya. Dan berkat dari usulan tetangga di sekitar rumahnya, serta modal usaha yang dipinjamkan oleh orang itu, Mbak Sutrini pun mulai membuat nasi uduk sebagai menu utama dari dagangannya itu. Walau selalu bergelut dalam kesulitan, namun tidak jarang Mbak Sutrini juga dihampiri oleh orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Lambat laun usahanya mulai menunjukkan hasil. Pelanggan setianya semakin banyak, bahkan ada yang datang dari jauh hanya untuk membeli nasi uduk dan gorengannya. Keuletan dan kerja keras Mbak Sutrini pun mulai membuahkan hasil. Dia pun bisa menyewa tempat kecil di pinggir jalan yang lebih strategis dan menambah variasi dagangannya. Namun, lagi-lagi usaha yang mulai membuahkan hasil itu kembali menemui kendala yang akhirnya membuat Mbak Sutrini sadar jika semua usaha yang telah dijalaninya itu selalu dijegal oleh seseorang yang tidak menyukainya. Semua berawal pada suatu pagi di mana Mbak Sutrini biasa menyiapkan barang-barang dagangannya dan hendak menuju ke kios kecil yang disewanya di pinggir jalan utama di daerah tempat tinggalnya. Kala itu, semua tampak normal dan berjalan seperti biasanya. Namun, kejadian aneh pun mulai dialaminya ketika tiba-tiba saja baskom yang menjadi wadah nasi uduknya jatuh dari meja dengan sendirinya. Tapi yang lebih membuat Mbak Sutrini ketakutan adalah kemunculan seekor ular hitam yang berdiri tegak dan siap untuk menyemburkan bisanya. Jerit ketakutan pun terdengar seketika dari arah dapur rumah Mbak Sutrini, dan hal itu pun mengundang beberapa tetangga terdekatnya datang untuk memastikan keadaannya.
Astagfirullahaladzim, lu ngapa sih Tri? Pagi-pagi udah beberekan aja? Tanya Bu Haji Halimah yang langsung masuk ke rumah Mbak Sutrini setelah mendengar jeritan itu. Ada ular Bu Haji, ada ular. Balas Mbak Sutrini dengan tubuh gemetar dan wajah yang terlihat pucat. Ah, ngigo kali lu ya. Ular apaan sih? Mana mungkin ada ular di lingkungan kita? Ujar Bu Haji Halimah sambil mencoba menenangkan Mbak Sutrini. Dah, ada apaan sih Bu Haji? Pagi-pagi udah pada ribut baik. Tanya Bang Dullah yang ikut masuk ke dalam rumah Mbak Sutrini bersama Mbak Ayu istrinya. Noh, kata Trini ada ular di dapurnya. Coba lu tengokin sono gidah. Masa iya di kota gini ada ular kelayaban pagi-pagi buta begini? Balas Bu Haji Halimah sambil membawa Mbak Sutrini keluar dari dalam dapurnya menuju ke ruang depan rumahnya. Tidak lama kemudian Bang Dullah pun masuk ke dalam dapur dan terus memperhatikan keadaan di sana. Dengan seksama, Bang Dullah mulai mencari keberadaan ular hitam yang dimaksud oleh Bu Haji Halimah tadi. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mbak Sutrini. Jika di dapurnya itu ada seekor ular kobra hitam yang kepalanya masih tegak berdiri dan siap untuk menyerang. Dah, itu ular serem banget Bu Haji. Bentar dah ya, biar saya panggilin si Yakub dulu, biar dia yang nangkap ular itu. Ujar Bang Dullah yang terlihat bergidik ngeri ketika keluar dari dalam dapur rumah Mbak Sutrini. Dah, jadi beneran ada ular di dapur Dullah? Kalau gitu, kita tunggu di luar aja yuk Tri. Gua takut dia ngesot kemari. Balas Bu Haji Halimah yang perlahan keluar dari dalam rumah sambil diikuti oleh Mbak Sutrini dan juga Mbak Ayu. Tidak butuh waktu lama, Bang Dullah kembali ke rumah Mbak Sutrini bersama Yakub, seorang pemuda yang dikenal memiliki keahlian khusus dalam menangani hewan-hewan melata. Yakub datang dengan membawa karung goni dan sebilah tongkat bercabang di ujungnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah menghadapi ular berbisa adalah hal yang biasa baginya. Yakub langsung masuk ke dapur tanpa ragu. Bersama Bang Dullah, dia mengamati ular kobra yang masih tegak dengan lidah menjulur seakan siap menyerang siapapun yang mendekat. Dengan gerakan perlahan namun penuh percaya diri, Yakub mulai mendekati ular itu. Assalamualaikum, ucap Yakub lirih seperti sedang berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Waalaikumsalam. Lah, ngapa gue yang jawab ya? Sahut Bang Dullah sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dasar tua-tua lata juga lu Bang. Balas Yakub sambil tersenyum ke arah Bang Dullah. Ya, namanya juga lagi tegang kok. Udah sono, lu karungin itu ular. Sahut Bang Dullah yang masih berdiri di belakang Bang Yakub. Iya, sabar ngapa? Ini gue lagi liatin dulu Bang. Kayaknya ada yang aneh dah sama ini ular. Ucap Yakub sambil memperhatikan ular kobra hitam yang sedari tadi diam tidak bergerak itu. Lah, apanya yang aneh? Setahu gua, di mana-mana ular kobra ya bentuknya kayak begitu kok. Lah, mau kayak gimana lagi? Balas Bang Dullah sambil menelan ludahnya. Bukan bentuknya Bang, tapi rasa-rasanya ini bukan ular biasa dah Bang. Ucap Yakub yang masih terus memperhatikan ular tersebut. Ya, pakai rasa-rasanya. Udah buruan lu karungin. Ntar dia nyerosot kemari, kita yang repot. Balas Bang Dullah yang perlahan mundur dan menjauh dari tempat Yakub berada. Tua-tua penakut banget sih lu Bang. Sini gua kasih tahu. Pinta Yakub sambil menarik lengan Bang Dullah. Buset dah si Yakub, mau ngasih tahu apaan lagi sih lu? Udah jelas-jelas ular itu kelihatan. Yang kagak-kagak aja lu. Buruan dah, sebelum pemadam kebakaran datang nangkap ular ini. Ucap Bang Dullah yang mulai merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. Bukan begitu Bang, ini ular, kalau kata saya mah bukan ular beneran, tapi ular jadi-jadian. Nih ya abang saksi ini. Balas Yakub sambil mulai membaca doa-doa dan menunjuk ke arah ular hitam yang kepalanya masih berdiri tegak dengan lidahnya yang sesekali menjulur keluar. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Yakub kala itu.
Setelah dia membacakan doa-doa sambil jari telunjuknya terus menunjuk ke arah ular hitam tersebut, tiba-tiba saja ular hitam itu menghilang dengan sendirinya bersamaan dengan kepulan asap yang muncul dan membawa aroma bau yang sangat menyengat. Melihat kejadian itu, Bang Dullah pun langsung mundur beberapa langkah sambil mengucap istighfar beberapa kali. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini berubah menjadi pucat pasi. Astagfirullahaladzim, Kup. Itu tadi apaan, Kup? Oh, dia bisa ngilang begitu dah? Seru Bang Dullah dengan suara bergetar. Yakub tetap berdiri tegak meski raut wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mengusap tengkuknya sebelum menjawab pertanyaan dari Bang Dullah. Kan tadi gue udah bilang, Bang, ini bukan ular biasa. Ini mah kerjaan orang yang punya niat jahat. Kayaknya ada yang ngirim sesuatu ke Mbak Sutri ini nih, Bang. Balas Yakub dengan wajah yang masih terlihat tenang. Setelah memastikan tidak ada lagi yang berbahaya di dapur rumah Mbak Sutrini, Bang Dullah dan Yakub pun keluar dengan wajah yang sama-sama terlihat kebingungan. Di satu sisi, Bang Dullah merasa bingung dengan apa yang dilihatnya tadi, sementara di sisi lain, Yakub juga merasa bingung untuk menjelaskan kepada Mbak Sutrini tentang apa yang sebenarnya sedang dia alami kala itu. Lah, itu karung goni ngapa kosong gitu sih, Kup? Emangnya ular itu kabur? Tanya Bu Haji Halimah penasaran. Gimana ya? Bingung saya mau ngejelasinnya, Ma Haji. Soalnya ini urusannya bakalan ribet. Balas Yakub yang duduk di kursi plastik yang biasa digunakan oleh Mbak Surtini di warungnya. Jangan kayak bocah PA begitu dah. Timbang ngomong aja apa susahnya sih? Kalau emang ular itu udah pergi, kita bakalan telepon pemadam biar dia cariin itu ular sama sarang-sarangnya. Ujar Bu Haji Halimah yang perlahan mengundang rasa penasaran dari para tetangga di sekitar rumah Mbak Sutrini. Ntar dulu apa Ma Haji, merepet aja kayak petasan. Biarin si aku ngejelasin, sahut Bang Dullah yang sebenarnya masih merasa heran dengan apa yang disaksikannya pagi itu. Nah, kebetulan tuh ada Baba Haji, jadi enak dah saya ngejelasinnya, ucap Yakub sambil menatap ke arah datangnya Pak Haji Hasan yang merupakan suami dari Bu Haji Halimah. Setelah menjelaskan duduk perkara yang terjadi pagi itu, Yakub dan Bang Dullah pun mulai mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Siur aja kali lu berdua. Masa iya ada ular beneran atau hilang begitu aja? Lagian ini masih pagi. Kalau itu ular jadi-jadian, masa iya ada setan nyasar ke sini pagi-pagi buta begini? Ujar Bu Haji Halimah yang membuat Yakub tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ya, kalau gak percaya tanya aja Ono sama Baba Haji. Dia mah pasti tahu kalau ada ular jadi-jadian, ya kan, Mbak? Balas Bang Dullah yang mulai merasa sebal dengan apa yang dikatakan oleh Bu Haji Halimah. Iya, emang ada yang kayak begituan. Tapi lu berdua yakin, Kup, kalau ular itu ngilang? Tanya Pak Haji Hasan dengan wajah yang terlihat serius. Demi dah, Mbak, demi. Orang saya juga ngelihat sendiri itu ular hilang. Terus ada asap hitam keluar dari tempat ular itu. Nah, habis gitu ada bau busuk banget yang kecium. Balas Bang Dullah yang mencoba meyakinkan Pak Haji Hasan. Mendengar itu, Mbak Sutrini yang sejak tadi berdiri di depan rumah langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Dia mencengkram lengan Bu Haji Halimah sementara Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullahaladzim. Saya ini kenapa sih, Kup? 2 hari yang lalu dagangan saya basi. Terus sekarang ada ular jadi-jadian. Emangnya ada apaan sih ini? Ujar Mbak Sutrini dengan suara bergetar. Sabar, Tri, sabar. Lu tenang dulu dah. Pelan-pelan kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Balas Bu Haji Halimah menenangkan. Kalau menurut saya, ini sih kiriman, Mbak. Tapi saya nggak tahu siapa yang ngirim ini. Tapi yang jelas, ada orang yang iri atau nggak suka sama Mbak Tri. Sambung Yakub yang membuat semua orang tercengang mendengarnya. Istighfar, Tri, istighfar. Jangan takut, jangan takut. Kita berdoa sama Allah. Minta Allah, yang jahat bakalan kalah. Ucap Bu Haji Halimah setelah mengerti maksud dari semua yang terjadi pagi itu. Terus saya harus gimana ini? Pak Haji, Bu Haji,
Saya takut. Tanya Mbak Sutrini dengan mata yang berkaca-kaca menahan tangisnya. Sementara ini lu tinggal dulu dah di rumah gua, Tri. Tapi yang penting sekarang lu beresin dulu dapur lu. Kalau masih mau jualan, mumpung masih jam segini, ujar Bu Haji Halimah yang membuat Mbak Sutrini merasa lega. Nasi uduknya kan udah tumpah, Mak. Tinggal gorengan aja. Biar saya bagiin aja deh buat tetangga. Balas Mbak Sutrini dengan tenang. Ya udah, biar Ayu sama Dullah bantuin tuh. Buruan Gi beberes, pinta Bu Haji Halimah. Mbak Sutrini pun hanya mengangguk pelan meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa usaha kecil-kecilan yang dia jalani bisa membuat seseorang sampai hati mengirimkan hal-hal semacam itu. Di sisi lain, Pak Haji Hasan dan Yakub terlihat sedang berbincang membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada Mbak Sutrini kala itu. Dan untuk menyudahi gangguan yang sepertinya telah lama dialami oleh Mbak Sutrini, Pak Haji Hasan meminta Dullah untuk mencari orang yang mengerti akan hal-hal di luar nalar manusia. Kalau begitu, nanti malam saya balik lagi dah, Mbak, ke sini. Saya mau lihat lebih dalam lagi siapa yang main kotor kayak begini, ujar Yakub dengan mantap. Nah, kalau lu mampu, lu tolongin dah, Kub. Ntar soal keperluan lainnya biar gue yang nyediain, balas Pak Haji Hasan tanpa sedikit pun keraguan. Malam pun tiba dengan suasana di sekitar rumah Mbak Sutrini yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Yakub kembali seperti yang dia janjikan dengan membawa beberapa benda seperti seikat daun kelor, botol kecil berisi air yang sudah didoakan, serta segenggam garam kasar. Lu yakin, Kub, kalau lu sanggup buat nelusurin itu barang kiriman? Tanya Pak Haji Hasan menegaskan. Insya Allah, Mbak, saya yakin. Bismillah dah. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tahu apa yang lagi ngeganggu Mbak Sutrini, balas Yakub dengan penuh keyakinan. Nah kalau begitu biar Dullah nemenin lu di dalam deh. Gue mau ke rumah Pak Mijan sama Pak Kosim. Ntar gue kemari lagi, balas Pak Haji Hasan yang membuat Bang Dullah menghela nafas karena tahu jika dirinya akan ikut menyaksikan kejadian di luar nalar yang mungkin akan kembali terjadi. Dah, kalau takut mending diem-diem di luar, Bang. Mumpung kita belum masuk nih, ujar Yakub yang sontak membuat Bang Dullah merasa tertantang. Apa lu kata? Lah gua dikata takut. Jangankan yang model kayak begini, Yakub. Genderuwo segede patung pancoran aja udah pernah gue lihat, balas Bang Dullah yang malah membuat Yakub tersenyum. Nah terus lu apain tuh, Bang? Genderuwo segede gitu? Tanya Yakub sambil tersenyum. Yah, kagak usah ditanya. Ya gue tinggal kabur, ngapain amat ngajakin dia ngopi, balas Bang Dullah yang membuat Yakub dan Pak Haji Hasan tertawa. Udah, mendingan lu pada masuk deh, biar kagak kemalaman. Pokoknya ntar gue kemari lagi sama Pak Mijan, ungkas Pak Haji Hasan. Yakub mengangguk mantap sementara Bang Dullah masih mengumpulkan nyali. Meskipun dia sering membual soal nyalinya, kali ini Bang Dullah benar-benar merasa tidak nyaman. Namun karena gengsi tetap harus dijaga, Bang Dullah pun memberanikan dirinya apalagi di depan Yakub. Setelah Pak Haji Hasan pergi meninggalkan rumah Mbak Sutrini, mereka berdua pun melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa lebih dingin dan sungut, seakan ada sesuatu yang tak kasat mata yang sedang mengawasi mereka. Yakub pun mulai menyiapkan air doa dan daun kelor, sementara Bang Dullah berdiri di dekat pintu masuk dengan mata yang mulai waspada mengarah ke segala penjuru rumah. Lah, duduk Bang, ngapain berdiri di situ? Udah kayak patung aja lu, ucap Yakub pelan sebelum dia mulai membaca doa-doa yang sudah dihafalnya. Iya, bawel banget dah lu, udah kayak Mak Haji Halimah aja lu, balas Bang Dullah kesal sambil terus memandang ke arah sekitar. Setelah Yakub mulai membaca doa-doa, keadaan pun terasa semakin sunyi. Namun tidak berselang lama, hawa mencekam mulai dirasakan oleh Bang Dullah. Rasa takut Bang Dullah pun mulai dirasakannya ketika lampu di ruangan tempat mereka berada mulai berkedip.
seperti ada sesuatu yang mulai terganggu dengan kehadiran mereka. Merasakan hawa yang mencekam, Bang Dullah pun spontan merapatkan tubuhnya ke tembok sambil mengepal tangannya. Lah, ini lampu ngapa ya? Udah kayak lampu disko aja sih. Kagak mau mati, kagak mau hidup. Kagak mau mati, kagak mau hidup. Yang bener aja ini. Gumam Bang Dullah yang merasa mulai gelisah. Yakub yang sedari tadi terus berdoa tetap fokus melanjutkan doa-doanya walaupun celetukan-celetukan dari Bang Dullah hampir membuatnya tertawa. Setelah menyelesaikan doa-doanya, Yakub mulai berdiri dan berjalan menyebarkan garam kasar di sudut-sudut rumah. Namun saat dia hendak melempar garam ke pojok dapur, tiba-tiba terdengar suara geraman kasar disertai hembusan angin dingin yang keluar dari arah tempat kompor berada. Itu apaan, Kup? Gue kagak salah denger kan ya? Bisik Bang Dullah yang terus mengikuti langkah Yakub. Walau Bang Dullah terus saja bertanya, namun Yakub tidak menjawabnya. Dia justru melangkah lebih dekat ke arah dapur dengan tatapannya yang tajam. Dan kemudian tanpa diduga, bayangan hitam bergerak cepat melintas di dekat mereka, diikuti suara tawa lirih yang menyeramkan. Astagfirullahaladzim, itu apaan lagi, Kup? Itu siapa yang ketawa? Ucap Bang Dullah dengan suara gemetar. Ya Allah, mau nolongin orang apa jadi gua yang ketakutan kayak gini sih? Kup, udah yuk Kup, kita keluar yuk, kita udahin aja yuk. Imbuh Bang Dullah lagi. Yakub tetap terdiam sambil matanya terus menelusuri setiap sudut dapur dan mencari tempat di mana suara itu berasal. Perlahan, dia mengangkat botol kecil berisi air doa, lalu mencelupkan jari telunjuknya ke dalamnya. Dan dengan tenang, dia mulai membaca doa-doa lagi, tapi kali ini dengan suara yang lebih keras. Begitu membaca doa-doa dengan suara yang lantang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mengerikan. Seperti jerit panjang yang melengking bercampur dengan suara mendesis tajam. Lampu di ruangan yang tadinya berkedip pun langsung mati total dan membuat suasana semakin mencekam. Astagfirullahaladzim, ini mau bakal gak bener, Kup. Gua cabut aja kali ya. Seru Bang Dullah yang tubuhnya sudah penuh keringat dingin. Yakub tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dia justru semakin yakin bahwa sesuatu sedang bersembunyi di sana. Dia menggenggam erat seikat daun kelor, lalu kembali memercikan air doa sambil mengarahkan jari telunjuknya ke sudut dapur. Siapapun lu, gua peringatin nih, jangan ganggu Mbak Sutrini lagi. Sekarang pergi dengan tenang atau gua bakar lu di sini. Seru Yakub dengan suara lantang. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba lampu dapur kembali menyala. Dan dari sudut dapur muncul sosok bayangan besar yang samar-samar terlihat bersamaan dengan asap putih yang entah dari mana datangnya. Setelah itu, sepasang mata merah menyala mulai terlihat dengan jelas, namun tubuh makhluk itu tampak seperti kabut hitam yang menggumpal. Aroma busuk pun langsung menyebar ke seluruh ruangan hingga membuat Bang Dullah merasa mual dan hampir muntah. Mengetahui hal itu, Yakub pun tanpa ragu langsung melempar segenggam garam kasar ke arah bayangan sosok makhluk gaib tersebut. Begitu garam kasar itu menyentuhnya, bayangan itu langsung mengejang dan kembali menjerit dengan keras. Rumah Mbak Sutrini pun terasa bergetar sesaat, lalu bayangan itu perlahan memudar, menghilang bersamaan dengan asap yang menyebar di udara. Udah kelar belum ya? Bisik Bang Dullah dengan tubuh gemetar. Alhamdulillah Bang, udah kelar nih. Tapi kayaknya sih ini baru awalan aja. Karena gue yakin orang yang gak suka sama Mbak Sutrini bakal ngirim lagi guna-gunanya. Tapi yang jelas dia udah gak bisa sembarangan datang lagi. Balas Yakub yang terlihat tetap tenang dalam kondisi mencekam saat itu. Alhamdulillah Yakub, sekarang kita keluar yuk Gue udah kebentaran banget ini. Balas Bang Dullah yang membuat Yakub tersenyum. Orang laki penakut banget sih lu Bang. Ntar pakai dasarnya Mbak Ayu aja noh. Sahut Yakub sambil berjalan ke arah luar rumah Mbak Sutrini. Kalau ngomong kagak disaring lu, dasar pawang demit.
Celetuk Bang Dullah yang berjalan dengan langkah cepat. Kup, tapi ngomong-ngomong jangan lu ceritain ya soal tadi. Lah, bisa jatuh wibawa gua di depan bapak-bapak. Apalagi kalau Pak Haji Hasan sampai tahu, bisa habis gua dikacangin. Imbuh Bang Dullah yang disambut senyum ledekan dari Yakub. Begitu mereka keluar dari rumah, udara malam terasa lebih ringan, seakan-akan sesuatu yang berat baru saja diangkat dari tempat itu. Pak Haji Hasan, Pak Mijan, dan Pak Kosim yang sedari tadi sudah menunggu di depan rumah langsung menghampiri dan menanyakan apa yang tadi mereka alami sewaktu berada di dalam rumah. Beneran Kup, ada yang ngerjain si Trini? Tanya Pak Haji Hasan dengan wajah penasaran. Iya Mbak, bener. Tapi alhamdulillah udah bisa saya bersihin. Tapi kayaknya ini belum kelar sih Mbak. Kemungkinan besar yang ngirim ini nggak bakal berhenti sampai di sini aja, Mbak. Balas Yakub menjelaskan. Emangnya kagak bisa lo tuntasin sekalian, Kup? Tanya Pak Haji Hasan. Kayaknya berat, Mbak. Tapi kita lihat aja deh, ntar gimana. Balas Yakub yang merasa jika orang yang mengirimi guna-guna itu adalah orang yang memiliki kesaktian tinggi. Nah, kalau gitu, biar bisa tuntas, gimana kalau Pak Mijan ikut ngebantu nanganin ini Kup? Gue kasihan sama Sutrini, lah tiap punya usaha bangkrut mulu. Mana anaknya udah sekolah lagi. Balas Pak Haji Hasan yang meminta pendapat Yakub. Nah kalau itu sih saya oke Mbak. Malahan semakin banyak yang ngebantu Mbak Trini, semakin bagus. Biar cepet kelar juga ini urusan. Balas Yakub dengan mantap. Lah, lu ngapain dulu lah? Muka lu pucet bener kayak orang amnesia. Tanya Pak Haji Hasan yang membuat Bang Dullah terkejut mendengarnya. Anemia kali Mbak, amnesia mah lupa ingetan. Gila dong saya kalau lupa ingetan. Sahut Bang Dullah dengan wajah yang terlihat kesal. Makanya kalau takut bilang aja. Baru dikasih dengar suara yang serem aja. Udah pucet muka lu. Udah kayak orang kurang darah lu. Balas Pak Haji Hasan yang membuat Bang Dullah terdiam dengan wajah kesal. Takut sih kagak Mbak. Cuma deg-degan aja. Berasa kayak nonton bioskop 3 dimensi yang filmnya horor. Lagian. Saya juga udah biasa sama demit-demit kayak gitu Mbak. Udah kagak ada takutnya saya mah. Ucap Bang Dullah yang membuat Yakub tertawa mendengarnya. Tahu gitu gua tinggalin di dapur lu Bang waktu lampunya mati tadi. Celetuk Yakub yang membuat Bang Dullah kembali terdiam. Biar perkara ini cepet kelar, sekarang biar Pak Mijan ikut ngebantu ya. Ucap Pak Haji Hasan yang membuat semua orang di rumah Mbak Sutrini menganggukkan kepalanya. Pak Mijan yang sedari tadi hanya terdiam sambil memperhatikan akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan semua ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat apa yang dialami oleh Mbak Sutrini pastinya sudah terjadi sejak lama. Gangguan yang terus-menerus bukanlah sesuatu yang sederhana, tapi ada kekuatan besar yang bekerja di baliknya, dan orang yang mengirimkan guna-guna itu pasti memiliki niat jahat yang besar pula. Yakub mendengarkan dengan seksama sementara Pak Haji Hasan menghela nafas panjang. Mereka semua menyadari bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Gangguan yang dialami Mbak Sutrini bukan hanya sekedar membuatnya merasa takut atau tidak nyaman, tetapi juga telah mempengaruhi kehidupannya secara nyata. Usaha yang selalu gagal dan kesehatan yang sering menurun, serta kejadian-kejadian aneh yang selalu terjadi di rumahnya, walau itu semua tidak pernah dia ceritakan karena tidak ingin merepotkan para tetangga terdekatnya. Sementara itu Bang Dullah yang sejak tadi berusaha mempertahankan wibawanya mulai merasa tidak nyaman. Bayangan tentang kejadian di dalam rumah tadi masih jelas teringat di dalam benaknya. Suara tawa menyeramkan, bayangan hitam yang muncul tiba-tiba, dan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Meski dia selalu mencoba bercanda untuk menutupi ketakutannya, tapi dalam hati kecilnya dia sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan.